Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Susi Armita, NIM 2304022, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi workshop desain menggunakan tol kolaborasi, komunikasi, dan manajemen proyek. Pada akhir pertemuan ini, pada menjelaskan konsep workshop desain secara mendalam, mengidentifikasikan hambatan bottleneck yang sering muncul dalam proses desain, menggunakan berbagai tol kolaborasi untuk menyelesaikan proyek desain secara efisien, menerapkan standar penamaan file, struktur folder, dan sistem backup profesional, mengelola alur komunikasi dan revisi antara tim dan klien, membuat workshop pribadi dan workflow tim yang sistematis serta mudah dievaluasi, mengenali penggunaan AI dalam mempercepat workflow desain, melakukan evaluasi akhir workflow untuk perbaikan kelanjutan. Mengapa workshop penting dalam dunia desain? Dunia desain saat ini bergerak sangat cepat dan kompetitif. Dalam satu proyek desain yang sering terjadi revisi ulang, perubahan permintaan klien, deadline ketat, file berukuran besar, banyaknya aset visual berbeda, tim yang bekerja dari berbagai tempat. Jika desainer memiliki workflow yang rapi, masalah seperti berikut akan muncul. Workflow bukan hanya membuat pekerja lebih rapi, tetapi membuat desainer terlihat profesional. Workflow desain adalah sebuah sistem alur kerja yang menghubungkan proses kreatif, teknis, komunikasi, dan administrasi dalam sebuah proyek desain. Workflow bukan hanya tentang langkah-langkah kerja, tetapi meliputi teknologi, manusia, komunikasi, proses, dan dokumentasi. Workflow yang baik harus bersifat scalable, bisa dipakai banyak proyek kecil maupun besar. Kolaboratif bisa dipakai lebih dari satu orang. Reportable bisa digunakan pada proyek berikutnya. Jelas sudah dipahami, tidak membingungkan. Komponen utama workflow desain yang pertama ada briefing. Tahap penentuan arah proyek, briefing harus mencakup tujuan desain. Platform publikasi, Instagram, web, brosur, printed, banner, ukuran yang referensi gaya, target audiens, konsep, warna, dan tone, batasi waktu, biaya, dan tol. Desainer tanpa briefing seperti memulai perjalanan tanpa peta. Riset yang baik menghasilkan desain yang relevan dan trending. Jenis riset, tren desain terbaru di tahun tersebut, studi kompetitor, analisis audiens, usia, minat, dan perilaku, riset gaya, flat design, 3D, retro, modern, minimalis, dan lain-lain. Tool riset yaitu ada Pinterest, Dribbble, Behance, Award, Mad, Canva, Milanote. Wireframe atau draft kasar. Wireframe bukan hanya untuk UI atau UA, untuk desain grafis juga penting. Wireframe membantu menentukan peletakan judul, komposisi objek, posisi foto model, layout, teks, dan dekorasi. Desain utama, barulah desainer mulai bekerja di software Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Figma, Canva Pro, Blender untuk 3D elemen. Perlu diperhatikan konsistensi grid, ketepatan warna, readability, pemilihan font yang sesuai dengan brand. Revisi dan komunikasi feedback. Di tahap ini sering terjadi masalah klien sering memberikan feedback seperti kurang menarik, tolong dibuat lebih elegan, warnanya kurang pas. Feedback seperti ini tidak spesifik sehingga workflow yang baik butuh form revisi. Checklist revisi, komentar visual langsung di Figma, timeline revisi, aturan profesional revisi, maksimal 3 kali revisi besar, revisi tambahan harus dibayar, detail revisi harus tertulis bukan lisan. Finalisasi atau output,
Pada tahap akhir, memastikan ukuran yang sudah sesuai, memastikan warna sesuai CMYK untuk cetak, memastikan gambar tidak pecah, memastikan font sudah embed, membuat versi vertikal, quad, and landscape. Ekspor file biasanya dalam PNG digital, JPG web, PDF print, CFG, AI vektor. Dokumentasi dan arsip. Arsip mencegah kehilangan file. Arsip usually dibuat seperti struktur ini: project, nama brand, brief, recite, draft, revisi, final, asset. Setiap file harus diberi nama profesional. Postdesal 2025 F1, Postdesal 25 F2, Postdesal 25 final, Postdesal 2025 final print ready. Tool penting dalam workflow profesional yang pertama ada Google Drive, OneDrive, Dropbox. Fungsi backup otomatis, version history, sharing folder ke tim. Fitur penting yang jarang diketahui yang pertama, activity log. Melihat siapa yang mengubah file, prevent download untuk kalian tertentu. Make a copy, membuat versi baru sebelum edit. Yang kedua ada Trello. Sangat populer untuk manajemen proyek desain. Biasanya workflow dibuat seperti ini. List to do. Brief kalian, kumpulkan referensi, buat mood board. Notion lebih fleksibel dari Trello, digunakan untuk database proyek, template workflow, job dan produk, shop design, manajemen revisi. Banyak studio profesional memakai Notion karena bisa embed Figma, bisa integrasi Google Drive, bisa buat template brief. Yang keempat ada Slack atau Discord. Chat profesional dengan fitur channel per proyek, server, mention anggota, integrasi Trello, integrasi Google Drive, integrasi Figma, channel Slack yang umum. Figma software paling kuat untuk kolaborasi ke desain karena komentar langsung di objek editing bersama version history, auto layout, desain sistem, library component. Ini yang membuat workflow menjadi sangat cepat dan efisien. Integrasi AI dalam workflow desain. AI sudah menjadi bagian workflow modern, bukan lagi alat tambahan. AI bisa membantu menghasilkan mood board otomatis, ChatGPT Vision, Midjourney bisa dibuat konsep warna, suasana visual, referensi gaya. Membuat draft desain cepat seperti Canva AI dan Adobe VReverie, membuat penghapusan background otomatis, manipulasi gambar, penggantian objek, perluasan gambar. Menulis caption dan copywriting desain. AI mempengaruhi pembuatan konten tag untuk poster, banner, dan iklan. Yang keempat ada manajemen proyek otomatis. AI bisa membuat tim lain menentukan prioritas kerja, memberikan pengingat deadline. Kesalahan umum dalam workflow, yang pertama, file tidak dirapikan. Yang kedua, tidak ada backup. Yang ketiga, desainer tidak memahami brief. Yang keempat, revisi tanpa dokumentasi. Yang kelima, penamaan file sembarangan. Tidak menggunakan tool kolaborasi, tidak mengatur folder aset, tidak memisahkan file draft dan final, tidak menetapkan standar revisi, dan tidak mengatur manajemen waktu. Workflow design bukan sekedar langkah kerja, ia adalah fondasi profesionalisme seseorang desainer. Dengan workflow yang jelas, proses desain lebih cepat, kualitas lebih konsisten, revisi lebih mudah, tim lebih kompak, klien lebih puas.
dan desainer bisa mengerjakan lebih banyak proyek dengan waktu yang sama. Workflow adalah investasi yang harus dimiliki setiap desainer modern. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.